Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fotokopiannya tidak ada karena tukang fotokopi belum masuk, libur. Insyaallah nanti didobelkan fotokopiannya. Dan sesuai dengan judul di siang hari ini adalah sutra salat di Masjidil Haram. Kalau pertemuan kita yang lalu salat jenazah di Masjidil Haram. InsyaAllah yang akan datang masih berkaitan ibadah selama di Masjidil Haram, itu sujud tilawah di Masjidil Haram. Sekarang kita masuk kepada sutra. Baik di Masjidil Haram atau dimanapun kita salat, menurut sebahagian ulama disunnahkan kita memakai sutra. Apa itu sutra? Suatu tanda yang diletakkan atau dipancangkan di depan kita sujud, sehingga orang tahu itu adalah batas. Ini kalau kita pakailah tonggak atau tiang itu, saya salat di sini, itu namanya sutra. Antara kita dengan tonggak atau tiang atau apa saja, itu area yang tidak boleh dilalui oleh orang. Baik di sini atau di Masjidil Haram. Nanti ada catatan-catatan khusus. Kenapa itu kita bicarakan di Masjidil Haram terutama, dan juga termasuk di Masjid Nabawi. Kalau kita salat, orang suka lalu lalang. Kadang ketika kita sujud malah dilongkahi sujud. Ada orang yang tidak peduli, tidak hirau. Orang sedang salat atau sedang apa, yang penting dia lewat. Kadang baru saja Assalamualaikum dia sudah lewat, atau baru saja takbir dia sudah lewat. Nah, bagaimana hukumnya ini? Yang pertama dulu, lau ya'lamul mar, andaikan tahulah orang-orang yang suka melewati orang yang sedang salat, akibatnya, bahayanya atau dosanya lantaran dia melewati orang sedang salat, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu, lebih baik dia berdiri selama 40 hari atau 40 tahun. Berbeda pemahaman. Yang penting lebih baik dia berdiri daripada lewat. Karena orang sedang salat, saya menghadap ke situ, dia lewat. Orang salat itu kan sedang berdialog, sedang bermunajah, sedang berdoa, berbisik, meminta, mengadu, berzikir kepada Tuhannya. Lalu dia dilewati kita. Jangankan kita sedang salat menghadap Allah, kalau bahasa awak nu kan, awak mengecek berdua lalu orang lewat di tengah, itu logikanya. Ngecek awak berdua berhadapan, anu lalu saya di tengah. Kalau di Masjid Haram tidak seorang berdua tu, kadang-kadang
bertali-tali ini lewat sedang salat. Lebih baik dia berdiri atau tagak walaupun mencapai arba'in. Ada yang mengatakan arba'ina yauman, 40 hari. Ada yang mengatakan arba'ina syahran, 40 bulan. Ada yang mengatakan arba'ina sanatan, 40 tahun. Kalau kita ambil minimalnya lebih baik dia berdiri 40 tahun, 40 hari daripada lewat. Lalu kita yang sedang salat, mulai di sekolah, kita disunnahkan memakai sutra. Nah, kalau bahasa kitanya penutup pembatas. Sekira-kira sehasta tingginya. Nah, sekira-kira sehasta. Apa saja? Bisa kursi, bisa tas, bisa tiang, bisa tonggak, bisa dinding. Pokoknya ada pembatas antara kita dengan di hadapan kita sujud, ada pembatas. Nanti yang sutra, sin, tara dan ta merbuta sutra. Lebih-lebih kita salat di tengah orang biasa lalu lalang. Makanya kalau kita ingin salat selain di Masjidil Haram, mau salat sunat atau salat wajib, salatlah di sudut, di balik tiang, supaya jangan dilewati orang. Kalau tidak, cari sutra tadi. Meskipun ada ulama yang mengatakan yang penting ada orang tahu itu kita salat. Sehingga dalam suatu pendapat, kalau sajadah saya sudah cukup sajadah. Tapi sembahyang maksudnya, telah cukup, itulah area kita. Walaupun itu sebagian pendapat, tapi yang terbagus adalah menonjol tinggi. Kalau lewat orang, ini ya. Kita salat pakai sutra, lewat orang boleh kita tahan. Nah, karena sudah kita kasih tanda ini, tanda salat. Lalu orang lewat di sini, boleh kita tahan dia. Baliar fa tahan dia. Atau sini tahan dia. Boleh bergerak menahannya. Karena kita sedang salat. Memaksa aja lewat, tak melihat. Bukan ada nan mada. Tidak tahu nyawak mangan, pokoknya lewat. Kali ketiga lewat juga sudah boleh kita pukul dia. Karena itu bukan orang. Namanya itu sudah syaitan. Fa innama huwa syaitan, itu sudah syaitan. Itu pentingnya kita pakai sutra. Kalau kita tidak pakai sutra, kita tidak berhak mengamat. Berarti kalau tidak pakai sutra, sepanjang ke depannya adalah area kita. Nah, dari sini saya tidak pakai sutra sampai ke sana. Jadi kalau kita sudah kasih tanda, ini area saya nih. Lewat dia depan, tidak masalah. Lalu dia di depan sini, tidak masalah. Karena kita sudah kasih, apapun yang lewat di depan tidak masalah. Tapi kalau dia masuk area kita, cegah. Memang kalau tidak pakai ini, berarti sebagai depan. Kita yang mengundang orang supaya lewat. Makanya kita disuruh mendekati sutra kita. Jangan terlalu jarak dari tempat sujud. Nah, jangan terlalu jarak. Kira-kira 3 hasta. 1, 2, 3 di depan. 3 hasta. Kira-kira 1,5 meter. Ini tempat kita berdiri. 3 hasta. Taruh situ. Sutra. Boleh tas. Tas boleh. Atau tiang boleh.
atau ini juga boleh. Yang penting orang tahu. Bahkan ada yang mengatakan garis juga sudah cukup, tapi dibantah oleh yang lain. Karena garis orang tidak tahu. Ini minimal tikar salat atau yang tiga. Nah, kita sudah boleh mengamal. Hukumnya sunnah. Kita dianjurkan mendekat ke sutrah kita. Ini salat di tempat masjid biasa, apakah di musala atau di surau atau di masjid atau di rumah. Di mana saja kita salat. Misal setelah kita salat wajib, kita mau salat sunat, pindah ke sana. Pindah ke sini. Atau punggung orang juga bisa jadi sutra. Tapi kasih tahu dia, saya mau salatnya ke sini ya. Dia sedang menghadap kiblat. Nah, kita bilang, saya mau salat. Kan tak kemarin, tak. Nah, tadi sekarang mau sembahyang tadi. Punggungnya sudah menjadi sutra. Tapi jangan jadikan sutra sesuatu yang bisa dibaca. Nanti pengena ke membaca. Tuh, semua. Kalau kita salat jamaah, kita tidak pakai sutra. Yang pakai sutra imam. Ambo imam. Ambo lah merek sutra. Belakang kita sutra lah. Sama sutra imam lah tu. Salat sendirian pakai sutra. Salat berjamaah imam yang pakai sutra. Kira-kira itu pengantarnya. Nah, kita bawa ke Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini orang pergi ke Mekah kan tak sadar lah belimu dah. Tak sadar belimu dah. Dan di balik Mekah tak sadar orang jadi ulama kan. Sesuatu orang ke Mekah. Sesuatu orang ke Mekah nuntut ilmu bertahun-tahun baru pulang jadi ulama. Ini tidak semua orang berilmu. Bahkan tata cara salat saja tidak semua orang tahu. Nah, kalau kondisi di Masjidil Haram, kondisinya di luar aturan. Ia ada sekian fatwa ulama, kecuali ada uzur. Apa uzur? Kita salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi berjubal, ramai, susah lewat, lalu lalang, payah. Lalu lewat orang di hadapan kita, biarkan saja. Jadi mengkolot tangan. Karena ada sekian fatwa ulama yang menjelaskan mengingat uzur, keadaan. Karena saking ramainya orang mondar-mandir, apa biasa lewat. Tapi kalau awak kok dapet, kok bisa jalan lewat. Kecuali tersasak mana. Tidak mungkin, tidak bisa, harus lewat, itu kan mengalih lewat. Tapi kalau bisa cara lain, cari jalan lain. Karena berbahaya akibatnya. Mada alih, apa yang akan menimpanya, apa akibat yang akan dialaminya kalau dia lewat. Daripada itu, kalau tidak ada cara untuk lewat seperti kita tersak buang air. Bapak ibu-ibu kalau panyasak buang air, dek tapek buang air itu jauh keluar di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tersasak buang air, harus keluar. Kalau lapis ulak masih bisa kita di dalam keluar, tidak ada tempat lain, lewat saja depan orang salat. Dan masuk di masjid biasa, masjid penuh, sah-sah penuh. Kamu ke lewat, waktu sasak, sakit, parut sakit, segala macam. Atau kantik lepuk-lepuk. Nah, ada tempat lain. Itu keadaan yang memaksa untuk lewat lurus belakang bisa, atau ke samping kanan samping kiri untuk keluar.
keadaan. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang seperti itu, tidak ada hal-hal yang mirip-mirip itu, jangan lewat. Khusus tadi di di Masjidil Haram, kalau di Masjid Nabawi masih teratur, rapi, saf-safnya bisa rapi dan segala macam, bersih. Yang paling sering tuh, yang paling hancur orang Bangladesh, Rohingya gini, Rohingya ya, Bangladesh, India, itu paling hancur, tak peduli di nawak tu. Barang ketik-ketik je. Cuma tangkih ku bahasa wak tu. Mada, dia mau lawan. Jadi Islam dan Aceh ini mau lawan. Parusi kan mau lawan. Jadi kalau bertemu orang tu jangan lawan di sana. Pokoknya mau mengai wak, rusak wak. Jadi ada orang tak peduli, termasuk orang-orang Arab sebagian di situ. Tak tentu dengan yang banyak basa-basi, banyak sagan malu kurang awak. Orang awak tiba di sini masih mangko, dia melewati orang. Tak izin buat. Tapi orang sini tak ada. Dia mereka tersinggung lah sana. Sedang salat sajalah dilintihnya, Pak. Kalau bisa, awak kalau lewat, kalau bisa jangan melintahi melewati orang yang sedang salat. Itu dulu. Tapi kalau tidak ada cara lain, orang sedang salat, kita harus lewat. Karena kosong di situ, awak belakang sinang kosong, si kau tidak ada tapi salat situ kosong. Orang kau tidak mau ke muka, kita ke muka terpaksa lewati. Ini kebiasaan kampung tak bawa je tu. Ada orang tidak mau bahasa, tidak mau mansuak. Di mata kak, di mata dua, tapaku sini. Walaupun di depannya kosong. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau di situ, kalau setelah sekamat tu banyak yang kosong di depan. Orang mengari-ngari ke muka. Ngari ke muka. Kini ko siko panua. Ada terluang situ. Tidak ada cara lain, boleh kita lewati. Karena kita ingin mengisi tempat yang kosong. Termasuk nanti ketika tawaf, kita setelah tawaf kan salat di belakang makam Ibrahim. Salat belakang makam Ibrahim. Petang kalau kita jalan, kadang-kadang orang lalu lalang situ, dia rami. Kondisi kita setelah tawaf itu, kita ikut makam Ibrahim. Nah, kita ke situ salat. Ke Ka'bah. Nah, makam. Atau tiang tu makam. Makam Ibrahim. Nah, kita salat situ. Bersih laki-laki. Kadang-kadang tempat bersih laki-laki sini. Kadang-kadang tempat laki-laki bersih sini. Lah panik saya polisi masjid itu matur, tapi ini cekok. Cuma balahaya. Itu balahaya. Balahaya tak tahu. Saya tengok di balah. Saya tengok di alau. Itu dah. Amuah. Dah badah. Ketika kita sadar salat itu lewat di muka waktu. Kadang-kadang tawaf melebar ke situ. Atau kita mana? Kau rami, tagak di tempat tawaf tu nak boleh? Tempat tawaf lah, lihat. Kalau tagak di area tawaf, menumpuk turis. Kita di alau orang. Tawaf, dia. Nah, tagak di situ. Ataupun ke ujung, ataupun tempat salatnya lah ada batik. Di batas asinan tempat salat. Tagak kita di siku. Awak nung kanai. Masuk kita ke dalam tempat salat.
Salat lah, tapasuk menentih orang. Orang salat. Kadang-kadang jarak salat sekikonya. Sekiko jarak salatnya. Coba orang tagak lu di muka awak. Lah tagak lu di muka awaknya. Salat tu kah? Tagak suka. Itu salat sunat tawaf tu. Muka awak. Di pelataran Kaabah. Kondisi-kondisi tak kayak ko, perlu kita sampaikan. Beko jangan beko, bakolah. Timbul was-was, timbul ragu-ragu. Itu yang pertama tentang sutra salat. Nah sutra kalau jadi itu, bahasa awaknya tanda, pembatas, penutup, penghalang, menyatakan itu area gitu, wilayah gitu. Awak jangan lewat ke tepi area orang pun tidak boleh kecuali di Masjidil Haram. Kalau bisa awak jangan lewat. Itu kalau bisa tak? Tapi tidak bisa alai tu kabaju kita. Ketika itu dimaafkan. Tapi jika ada tempat lain lewat, biarlah putar daripada melewati orang. Biarlah berhenti sebentar. Kalau tidak tersasak bana. Tidak tersasak bana. Contoh. Setelah salat fardu dan biasanya kan salat jenazah. Orang lewat. Salat jenazah. Orang yang tidak mau ikut salat jenazah langsung sih keluar. Nak tandurinya tu. Laki-laki padusi lewat. Nah kita tidak boleh mengambil orang. Kita terjadi pertengkaran. Berapa kali terjadi pertengkaran? Nancik ketat bana. Karena makcik faham, tidak boleh lewat orang, harus diambil. Nancik mengatakan boleh. Di muka mana bertengkar? Di Masjidil Haram bertengkar. Kita tidak boleh bertengkar Masjidil Haram. Cuma cakap dek, nanciknya tagangnya bertengkar tiang. Dawak aku tagangnya menjelo-jelo, aku tagangnya nak bertengkar tiang. Hampir berkelahi di Masjidil Haram. Itu satu tentang sutra. Tetapi andai sekiranya kita salat melimpah keluar, itu terjadi bisa nanti di salat Jumat. Bersampaikan Bapak Ibu, salat Jumat di Masjidil Haram khususnya berbeda dengan salat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi andai kamu melimpah keluar, kita pakai payung. Saudara enggak? Bapak-bapak kalau terlambat datang ke masjid di hari Jumat, saudara di luar tu. Pintu gerbang tu tutup. Dijaga oleh polisi. Harus di luar. Ya andai kan terjadi, kemungkinan besar salat Jumat di Masjidil Haram tu sampai kali, kemungkinan sampai kali. Kemungkinan sampai kali, dan kemungkinan bisa salat Jumat di Madinah 2 kali. Tergantung hari yang kita tiba. Kita kan Madinah 8 hari. Tapi pasti di Madinah tu salat Jumat dapat sekali. Kalau 2 kali itu kemungkinan saja, tergantung hari awak tiba. Cuma di Masjidil Haram kita sebulan. Di Makkah sebulan. Sebulan di Makkah, di Masjid Nabawi 8 hari. Kemudian pai 1 hari, pulang 1 hari, sampai 10 hari. Kalau kita terlambat masuk Masjidil Haram di hari Jumat, kalau kita berangkat dari tempat tinggal kita sejam sebalik, itulah terlambat tu. Sebalik, tergantung tempat tinggal lah. Tempat tinggal terdakik, kalau jangan sebalik, apa itulah tutup gerbang, sah di luar. Apalagi kalau tempat kita tinggal kita jauh, 1,5 kilo, 3 kilo, 2 kilo, atau 6 atau 7 kilo, atau pakai 2 auto.
Talambik. Jika itu yang terjadi Masjidil Haram, jangan lupa buat sejadah. Sejadah kita di luar, tidak tahan kau angik lantai. Kalau dipanas, yang lantai dingin itu di bawah tempat kita tawaf, di pelataran Ka'bah itu dingin lantai. Kalau di bawahnya ada AC. Tapi kalau di luar angin, khusus di Masjidil Haram. Aku nak sajadah itu entah atau untuk alih, untuk alih. Nah, jika terlambat, kemungkinan kita salat di jalan ada. Salat di jalan ada. Nah, kalau biasa ele di kampung, ele itu bisa tabawa ke situ. Ele ko leak anunya, lambi. Isang ko di kampung ya. Di kampung kan lah ke azan solat tiba tak salah kan. Di sini cuba-cuba satu lambek mana? Ya. Jadi intinya yang perlu kita sampaikan bahwa andaikan kita terlambat ke Masjidil Haram di hari Jumat, kemungkinan kita di luar dan bisa salat di jalan. Nah, di jalan Cakotu kalau ada orang lewat, tidak salah orang. Karena memang kita salat di jalan. Biasanya di area jam gadang di sini, tidak jam gadang Sikor. Tadi ke belakang tu penuh jalan. Di emperan-emperan, di jalan-jalan penuh. Baik ke belakang. Salat Jumat. Bedanya kalau kita salat Jumat di Masjid Nabawi, yang tadi payung banyak di luar. Payung banyak di luar. Bahkan orang hobi di luar. Perlu mau ingatkan kepada Bapak Ibu, kadang-kadang ada nan tagi ya namanya. Tagi aku lah bahasa Indonesia tagi ya. Nyandu. Di luar salah lapang. Nya luar, tawa luar. Iyo, tawa masa ada tawa. Hari peneh. Di luar lapang. Ayo untuk kambang. Luar salah. Iyalah. Tapi dalam masjid berbeda dengan di luar masjid. Banyak orang di dalam Masjid Nabawi itu masih lapang. Tapi nyolah nam paling suka di luar orang India. Kadangnya lalu di luar. India, Bangladesh. Itu paling suka. Tiba di musim haji termasuk orang Afrika. Afrika di luar. Padahal dalam masih lapang. Jadi sahkah di luar sah, tapi itu tidak masjid dia lah. Masuklah ke dalam. Fadilahnya, pahalanya tentu berbeda antara salat di luar dengan kalau sah tentu sah lah. Jadi nak sah sembahyang kami luar sah lah. Kita kan bukan ngaji sah nak sah. Masalahnya kita kan mencari keutamaan. Di Masjid Nabawi itu makin dekat ke depan makin bagus lah. Akan kita dapati nanti di dalam masih lapang, di luar lah penuh sebalik. Di musim umrah sih itu, apalagi di musim haji. Di musim haji. Nah, kemudian kalau kita masuk masjid salat di salat di Masjid Nabawi, di luar kita salat, apakah berlaku tahiyatul masjid? Tidak ada. Coba kita tidak di masjid, di halaman masjid. Juga termasuk di Masjidil Haram. Kalau teragaknya bawa Pak ingin di luar salat di Masjidil Haram tu malam. Ini nak pening. Cuba boleh luar sekali kuah biarlah nak palo stay. Palo tu bikolah. Teragak luar di luar lah. Tapi yang tadi kondisinya malam. Cuma pun nak nyuruh di luar. Baik di luar Masjidil Haram ataupun di luar Masjid Nabawi, ya.
tidak ada tahiyatul masjid karena kita tidak masuk masjid. Kita gambarkan kuah, taruhlah masjid kini kuah Masjidil Haram. Gerbangnya lah tutui, dijaga oleh polisi, jaga polisi. Kita di luar, tiba kita orang salat leh, salat kita. Tahiyatul masjid tidak ada. Yang ada salat sunat. Kalau azan, la azan orang rawatib qabliyah. Tapi kalau orang non azan lain, gerbang lah tutui, salat apa kita? Salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak, salat sunat miang, sen. Mutlak namanya. Kenapa? Mangko tahiyatul masjid namanya dek kita masuk masjid. Menghormati, memuliakan masjid. Salat 2 rakaat. Bahkan sampai-sampai Nabi ketika Nabi khutbah, ada orang tiba-tiba langsung duduk, Nabi suruh salat dulu. Begitu utamanya tahiyatul masjid. Kalau di luar enggak. Nah, kita lah tiba taruhlah di Masjid Nabawi. Rupanya lah penuh. Salat di luar. Orang lu nazar deh. Langsung duduk tak ada. Kau contoh Masjid Nabawi ada nazar orang lain. Kita lah tiba andaikan kata Masjid Lapanua di luar kita. Langsung duduk tak ada. Mau kenapa? Tahiyatul masjid tak ada. Tapi kalau kita masuk masjid, sunnah tahiyatul masjid. Namun, jika kita ingin salat di luar, sementara orang azan, kita ingin salat. Salat sunat miang, salat sunat sen. Miang sen itu namanya mutlak. Niatnya, itulah niatnya. Sengaja aku salat sunat sen. Sengaja aku salat sunat miang. Kalau kalian tahu kepada Allah. Kenapa? Rawatib belum ada leh, orang belum azan. Tahiyatul masjid tidak ada, awak di luar. Itu salat atau? Awak inginnya salat? Mutlak namanya. Itu solusinya, mutlak. Cuman kalau kita masuk Masjid Nabawi, kita tak disuruh duduk. Masuk tak masuk ke tu tahiyatul masjid. Kecuali orang azan, biasanya agak jarak. Di situ antara azan dan iqamat biasanya, dan ke depan tak tahu kan? Biasanya agak panjang. Bisa mencapai sekitar 15 atau 20 menit. Kita bisa santai salat. Santai salat, termasuk maghrib. Maghrib setelah azan tu masih ada jarak, bisa orang salat 2 rakaat. Isya pun begitu. Kalau salat zuhur kita bisa salat. Andaikan ibu-ibu salat ingin tahiyatul masjid dulu, salat 2 tambah 2 bisa 6 salat. Cuman jangan lama-lama. Andaikan kita sarang salat, urangi iqamat, salat kita tinggal seketik lain, capek. Tapi kalau salat kita tinggal separuh, langsung putuskan untuk mengikuti takbiratul ihram imam. Petanglah kita sampaikan kau. Karena di situ ada jarak, lebih-lebih subuh gak lama. Di Masjid Nabawi itu memakan waktu azan sampai salat subuh bisa 25 menit. 20 sampai 25 menit. Di Masjidil Haram kira-kira begitu. Kembali kita ke tadi tentang sutra. Bagaimana kalau kita salat di luar masjid? Di jalan.
Karena kamu pernah mengalami salat di jalan 2 kali. Kalau musim haji tahun 2005 balik, kami tinggal 7 kilo dari Masjidil Haram di Aziziyah. 7 kilo harus 2 oto. Yang melamakan itu adalah menunggu oto. Oto banyak, cuman ini bagi jimpi. Akhirnya tiba di Masjidil Haram, dalamlah penuh, di luar pun bagai jimpi. Maka salahlah kami ketika itu di WC, di jenjang WC. Uruku hanya bisa ke punggung orang. Kalau tidak satu salat, tidak salat Jumat, Pak. Itu terlambat. Ketika itu tidak berlaku sutra. Melintir orang Pak biasa, atau awak melintir orang nak biasa. Yang penting awak bisa. Yang penting awak bisa salat. Itu risiko terlambat menghadiri salat Jumat. Tidak tahu-tahu beko bapak-bapak bisu aku atau ibu tinggal jauh di Masjidil Haram, tidak tahu Pak, malah di jalihan. Bisa 7 kilo, bisa 5 kilo, bisa 3 kilo, atau bisa 3,5 kilo, atau yang paling dekat 900 meter di Jarwal. Sekitar 800 sampai 900 meter itu lah bisa dekat, bisa berjalan. Tapi kondisi terjauh tuh 7 kilo, 2 mobil. Nah, andaikan kita jauh pakai 2 mobil, jika salat Jumat jam 9:30, baiklah ke masjid. Sebab waktu cakap, apalagi musim haji besok tidak sama dengan musim haji kemarin. Kan orang sudah makin pandemi pula habis. Jadi cepat-cepat datang. Kondisi kedua, pernah lo salat di jalan. Nah, aku di Ramadan kok. Di bulan Ramadan tu lebih-lebih 10 hari akhir. 10 Ramadan tinggal, itu kondisi Masjidil Haram sangat Pak. Sehingga terlambat sih kita masuk masaji sekian sajam, pasti di jalan. Lebih-lebih di malam-malam ganjil sampai jauh itu di jalan. Kondisi itu tidak berlaku hukum sutra. Sebab yang penting orang bisa salat, orang berjubel. Dan kata jadi bisu aku, wallahu alam, kita belum tahu leh. Anda jadi bisu aku, apakah peraturan di Masjidil Haram itu setiap tahun berubah. Tata letak pembatas itu berubah terus. Tapi yang jelas kita siap untuk itu. Ya, andai terjadi nanti salat di luar atau terlambat, yang pertama tidak ada yang namanya tahiyatul masjid. Yang kedua, kalau kita kebetulan salat bagai jimpi di luar, orang tagak di muka, kondisi. Atau selesai tawaf, salat di belakang makam. Ada seorang produksi di muka, jangan di Pabiam yang. Sebab adalah undang-undang yang tak tertulis, makhluk terkuat di muka bumi. Tak tertulis undang-undang. Tak bisa lawan. Tak bisa lawan. Ambillah pengalaman. Tak orang Bangladesh kah? India tak bisa lawan. Nya kalau lah bateri tali jangan dipotong. Nya macik terlaku misalnya macik jilbab. Ini panjang sampai ini bateri tali. Jangan dipotong. Potong semua bangi melawan kau. Ini salah produksi. Salah produksi. Laki-laki salah. Itu terkuatnya. Ini pembelaannya banyak sih. Nah, kita salat Pak. Salat kita sesudah tawaf. Lu tegak si muka tu. Coba mu nya ke salat lo je nah. Jan pabiamel lah. Ko isonggeng nya yu balai. Kondisi.
Itu Ka'bah di muka tu, Kabatangka di muka Ka'bah. Akan bapa alami itu, atau akan ibu alami itu. Ibu pun salat, laki-laki ada di situ. Sebab orang ingin setelah tawaf tu salat. Sementara tampil salat penuh sesak. Di area tawaf kita tagak diusir polisi. Haji, 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 haji. Ruh. Bisa salat situ. Nah, kondisi sekolah harus kita bersabar, menahati, jangan bertangka. Lebih-lebih kita ketika masih dalam keadaan ihram, jangan bertangka dalam situasi-situasi seperti itu. Dan itu tidak berlaku sutra. Sutra tidak berlaku. Kenapa? Situasi dan kondisi. Di hari Jumat khusus, kita yang terbaik lah dalam masjid jam sebalik. Laki-laki perempuan. Perempuan kan ke masjid je. Walaupun perempuan tak ke masjid tak masalah. Salat di hotel tapi rugi juga. Rugi juga. Di Madinah pun begitu. Masjid tampaknya ada khusus. Rata-rata kita tak mengerti bahasa Arab tu dah. Kalau Assalamualaikum tahu artinya. Assalamualaikum bisa tahu. Ibu coba bismillah tahu arti alhamdulillah, tapi salah biasa tak tahu lah. Ni kedanga kan, ni kedanga aku. Tu bah panik nama dengar jalih na tapi nak jalih amu kasih. Jadi kalau kita tak mengerti, tapi lah diusahakan oleh panitia untuk menerjemahkan bahasa Indonesia. Kita bisa simak di HP masing-masing bahasa Indonesia-nya. Ketika Jumat, kalau kita lah dalam, jika capek kita tiba, ambo sarankan perbanyak salat sunat mutlak di hari Jumat. Kenapa? Karena salat Jumat itu tidak pakai rawatib qabliyah. Qabliyah kan salat sunat rawatib sebelum salat fardu. Khusus Jumat tidak ada rawatib qabliyah. Yang ada ba'diyah. Lalu bagaimana? Kita disuruh, disukai, disenangi memperbanyak salat tanpa bilangan. Tatul masjid dulu kalau kita dalam tatul masjid. Dia sabaleh. Dia sabaleh. Berapa banyak salat? 2. Tambah 2. Tambah 2. Panik buka berhenti baca Quran. Baca surat Kahfi. Baca doa. Sebab salah satu waktu terbaik untuk berdoa kan hari Jumat. Banyak salawat, baca doa, baca Quran. Kemudian salat balik 2 rakaat lain. Pokoknya beratalok, banyak salat. Karena kita ke situ pergi beribadah. Jam malih je salat di situ. Syukur lawak bisa awak tiba dalam orang di luar. Ya, orang luar. Nah, jadi dengan begitu, bagaimana kalau kita lah capek tiba di dalam masjid? Jam sabale, orang jadwal Jumat orang jam 12.20. Jam sabale kan lama kita duduk. Atau lah masuk masjid jam sangat sabale, lama. Aku bayarnya kalau tak pipis. Mana bisa kalam leh? Tak pipis keluar. Kalau lama lihat tak bisa. Kenapa bisa? Bisa jadi 8 nuah. Alasan kita tak terima orang. Ambo tas mo dalam tak terima orang dah. Bini mo tinggal dalam tak bisa. Jadi berdoalah. Jangan kepala kita, panganan kita ke pipis. Sebab kadang-kadang pipis tu sesuai panganan awak. Kepala kita lah dimensat gitu. Ya Allah, janganlah pangananmu ke pipis. Ini tak tersasak kalau panganan ke pipis, tersasak jadinya. Coba alihkan pikiran itu ke baca Quran, ke salawat, ke istighfar, ke salat. Kalau panganan aksinan tak baik. Doa dulu. Kadang-kadang setan membangkit-bangkitan. Jangan lupa setan banyak situ. Setan orang pergi hajinya pergi loh, tapi nak haji enggak ada orang. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
Dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Ketika orang-orang bersiap-siap pergi haji, maka iblis dengan anak buahnya pun bersiap-siap. Bukan pergi haji, pergi mengadu orang haji. Kita sebelum pergi haji kan bersiap-siap tuh. Koper, tas, segala macam. Maka iblis dan anak buahnya mempersiapkan segala sesuatu loh, perginya. Pergi mengiringi kita haji. Cuma dia nak naik haji dah. Mengadu orang haji. Mengadu orang haji. Maka nanti dek setan banyak lo situ, mengadu awak lo situ. Maka kadang-kadang setan nama mauih-uihan awak tersasak. Baca saya uzubillah. Cus kurang zurak binas. Mengalihkan pikiran. Kenapa? Ya kalau dah keluar, salah soal lain. Lebih-lebih kita di muka. Kalau awak sikoha, WC luar bisa dilabuh tu. Dilabuh. Lebih-lebih di muka mana? WC terakiknya, WC nomor 3. WC 3 di arah jam gadang. Itu yang paling dekat kalau kita di situ tinggal. Nah, dari pintu gerbang ke WC jauh loh. Orang banyak luar. Orang banyak luar. Jadi perlu kita berdoa kepada Allah agar kita jangan sampai panganan kita ke pipis. Kalau bisa jam minum teh, jam minum kopi dulu ke Jumat. Kalau batal luak bisa batal tayamum, bisa berluak dalam. Ambil air, air kuah, di tempat duduk sih bisa. Kalau nalun tak biasa, lepas ya, tapi biasalah. Seikolah bisa luak. Dalam. Ayo. Apa? Buku. Jangan masuk gigi lah, bisa masuk gigi tu. Masuk buku. Bahkan berlebih. Berlebih. Terakhir kaki. Berlebih tu. Segitu tu pakai. Atau bawa apa? Apa namanya? Itu terikat. Itu gampang, lebih gampang tu lah. Dua tangan lah. Panas itu. Termasuk kalau musim panas, tapi dia prediksi besok kau dia nak musim panas. Mudah-mudahan nak musim panas. Mudah-mudahan suhu tinggi lah. Suhu tinggi lah kan. 23, 24, 25 masih bisa. Kalau batau luak awak sedang di Masjidil Haram, bisa diatasi. Cuma kalau tersalah kau tak bisa diatasi. Sak pipis harus keluar. Nan palonya lepek. Apa lo awak berniat sekolah pergi ke masjid, lah tiba di masjid. Lah duduk di masjid. Nan palo lah lepek. Tarimo itu je mencapak lah. Keluar salah. Bekola keluar lah baulu balik adi madapek beko hasilan sesalat bekola. Di madapek. Kondisi dari Jumat. Kalau dia lari barangkali ndak se. Boleh Jumat tu haji ndak haji orang ke situ. Semua yang berada di sekitar pegawai-pegawai, orang kadai, orang tinggal situ semua. Masjidil Haram semua. Itu rami situ. Itu kondisi tentang apa? Kemudian masih tersendat yang petang. Apakah kita andaikan kita salat di muka Kaabah, dapat di lantai atau di atas, kan bisa mencelak Kaabah. Apakah kita mencelak Kaabah atau menaku? Aku terjadi khilaf perbedaan pendapat ulama. Kalau ada orang yang mencelak Kaabah, tidak masalah. Tidak masalah. Karena memang arah kiblat kita ke situ. Tapi kalau ada orang tetap menaku pun tidak masalah. Karena mencalik ke muka itu kadang-kadang justru hilang konsentrasi khusyuknya. Lebih-lebih mencalik orang tawaf. Ada orang yang salat di pelataran Kaabah, salat itu.
Jangan rasa aneh loh. Nih, karena memang gitu kita mencelik situ. Awak mengkondisi kau mana kuah, dek Ka'bah nak nampak. Jadi untuk supaya jangan liar mata kita, jangan tergaduh kekusukan kita, konsentrasi kita, mana kuah kita baik sujud. Tapi kalau muka Ka'bah, lihatlah Ka'bah boleh. Andaikan kita melihat Ka'bah juga tu, ndak konsen, nak kuasa, ndak masalah. Kedua-duanya dibolehkan. Akan terjadi seperti itu. Nampak orang seperti itu melakukan itu. Itu kondisi ketika salat di pelataran. Kalau dalam ndak boleh. Dengan catatan, bapak ibu kalau salat makin ke depan makin bagus. Semua makin ke depan makin ke pusat, Wak. Makin ke depan makin bagus, makin ke pusat, Wak. Dan kabar terakhir itu dengar untuk besok ko orang ke rodah nak bisa leh sekali setahun. Jadi kalau ambo besok ke pai nak bisa ke rodah. Sebab nama malah tercatat. Bahasa mula ke rodah petang. Petang kau tak? Siang ke rodah kalau tercatat namanya. Kan pakai aplikasi petang. Ambo lah masuk aplikasi. Itu nama mula di situ. Ini undang-undangnya sianalah ke rodah. Tidak bisa leh, cuma sekali dalam setahun. Nah, ibu-ibu dalam pai, kalau umrah petang kok, tidak bisa leh. Kenapa tidak bisa? Ya memang undang-undang, sebab orang berjubil. Bah sistemnya, bah caranya nanti bisa, tidak tahu kok bah modelnya orang saya mengatur. Sebab semua nama kan tercatat. Nama, foto kan tercatat situ. Di paspor. Dipisah. Lebih-lebih pakai aplikasi masuk tu nama tu berapa orang kota. Kalau kemarin terakhir berumrah masih catat anggota berapa anggota? 36. Dihitungnya 36 caliknya. Nama, boleh masuk. Antrian dulu. Terudah. Jadi akan merubah terus tentang suasana-suasana. Jadi info-info terbaru harus capek kita dengar. Barangkali itu gunanya kita datang ke sampai Departemen Agama menerima info terbaru bagaimana keadaan situasi Makkah dan Madinah. Kita cuma menyampaikan tadi tentang hal-hal ibadah selama di Masjidil Haram dan selama di Masjid Nabawi yang tadi kita fokuskan pertama tentang sutrah. Kemudian tentang tahiyatul masjid. Kemudian bagaimana kalau kita salat di belakang, di luar masjid, bahwa tidak berlaku tahiyatul masjid di luar, yang hanya cuma salat sunat mutlak, cuma nilai tidak sama. Anjuran kita kalau di Madinah jangan pilih di luar, jangan tergoda dengan orang banyak di luar. Orang-orang India, Bangladesh, mereka lebih suka di luar, bahkan mereka malam di luar, beranak pinak, nak pinaknya, di luarnya. Sebab tidak bisa digaduh, tidak bisa, dia nak menggaduh orang, kelompok-kelompok saja di luar. Tu, jadi dek Kristo ke situ pergi beribadah, jalan di luar, apa di luar, kan tidak mensaji, di luar di dalam saya lapang. Itu seputar tentang sutrah. Ada yang ragu silakan. Tentang sutrah. Nah sutrah dulu kan? Sutrah dulu kan? Sutrah salat itu nah sutrah salat. Berlaku baik di Siko ataupun di Masjidil Haram kecuali situasi dan kondisi tertentu tidak berlaku. Tidak berlaku. Di harilah jam 2:30 kita buka tanya jawab hal-hal yang berkaitan dengan ibadah selama di dua masjid haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita istirahat sebentar, agak 1 menit. Oh panitianya, aduh silakan kalau ada minum ambil situ Pak. Agak 1 menit kita jeda, kita buka hal-hal yang penting ditanyakan atau yang masih samar dan ragu setelah istirahat 1 menit.